Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah taala kita lanjut di kajian Sunan An-Nasa'i di kitab At-Taharah bab 166 hadis 258. Kita bahas tentang junub, ya, masih pembahasan junub. Bab ini bab wudu'il junubi idza arada an yanam. Wudunya orang junub ketika dia pengen tidur. Biasanya malam, ya, biasanya malam. Walaupun hadis ini boleh hukumnya berlaku pada pagi hari, siang hari, sore hari, tergantung kapan junubnya, ya, gitu. Baik, akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Laits an Ibnu Syihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pengen tidur dalam keadaan junub, maka beliau akan wudu seperti wudunya untuk sholat. Full, lengkap. Normal kayak wudu biasa. Qabla an yanam, sebelum beliau tidur. Ya. Tapi dalam keadaan junub, ya. Ini. Kalau beliau mau tidur, wudu dulu. Gitu. Hadis berikutnya juga begitu. Akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id. Qal haddathana Yahya an Ubaidillah. Qal akhbarani Nafi' عن عبد الله بن عمر عن أن عمر قال عمر di sini Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ayanamu ahaduna wa huwa junub?" Wahai Rasulullah, apakah layak seorang dari kita layak tidur dalam keadaan junub? Layak enggak? Maka kata Nabi SAW, "Idza tawaddaa." Dia layak kalau misalnya dia udah wudu. Jadi sebelum tidur dianjurkan wudu, bukan wajib. Dianjurkan wudu kalau dalam keadaan junub. Gitu. Ya. Kemudian bab berikutnya 167, bab wudu'il junubi wa ghusli dzakarihi idza arada an yanam. Bab wudunya orang junub dan membersihkan, ya, mencuci zakarnya jika ia pengen tidur. Hadis 260, akhbarana Qutaibah an Malik an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar qala dzakara Umaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu al-janabatu minal lail. Umar menyebutkan, mengisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dirinya itu junub pada malam hari. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tawadda waghsil dzakaraka thumma nam. Yaitu wudulah dan bersihkanlah zakarmu kemudian tidur. Nah, itu. Ini sama seperti tadi, maknanya bahwasanya dianjurkan apa? Wudu dalam keadaan junub sebelum tidur. Tapi perhatikan di sini kata Nabi, tawadda waghsil zakaraka thumma nam. Ada tiga perbuatan di sini. Pertama, tawadda. Perintah tawadda yaitu wudulah. Perintah kedua, ighsil zakaraka. Cucilah zakarmu. Perintah ketiga, nam, tidur. Ini tiga-tiga perintah. Ya. Tapi kalimatnya tawadda wa ighsil zakaraka thumma nam. Apa yang bisa kita dapatkan faedah dari wudulah dan bersihkan zakarmu kemudian tidur? Konektor di sini, konektor. Kalau bahasa Inggrisnya konektor, Pak. Konektor kayak dan, maka, kemudian, kayak gitu loh. Bismillah. Apa faedah yang bisa kita dapat? Konektor antara wudu dan membersihkan zakar dengan waw, dan. Sementara konektor antara wudu dan bersihkan zakar dengan tidur adalah summa. Apa bedanya dan dengan summa? Maka, kemudian. Apa bedanya, Pak? Dan bersamaan, enggak harus bersamaan juga sih. Oke, boleh.
Mana ya? Pak. Iya. Iya, tapi bahasa kan yang bagus, yang lebih afdal. Jangan sampai anak ruqyah antum nanti kesurupan antum. Cuma kegiatan setelahnya. Kegiatan setelah dari Iya. Ya, bahasakan yang lebih afdal gimana? Hah? Ada pembahasan yang kata yang bagus, yang lebih cocok. 4 huruf, depannya U, belakangnya T, huruf kedua R. Ah, itu dia. Urutan. Ah, baru sekarang A-nya antum. Ya tadi kalau wow, apakah dan itu mengharuskan ada yang urutan? Gitu loh. Kalau summa kan jelas ya. Summa kemudian berarti kan ada before dan after gitu loh. Ngerti enggak? Kata Nabi apa tadi? Tawadda waghsil dzakaraka thumma nam. Tawadda wudu'lah dan bersihkanlah zakarmu kemudian tidur. Berarti tidur ini yang paling terakhir jelas. Jangan tidur dulu baru wudu gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Berarti kan awalnya adalah 2 kegiatan ini baru kemudian endingnya adalah tidur. Nah, masalah yang akan saya tanyakan di sini, mana yang lebih dulu? Membersihkan zakar atau membersihkan zakar dulu? Oke, gitu ya. Membersihkan zakar dulu, baru kemudian wudu. Nah kalau wudu dulu terus ngebersihin zakar dulu kan enggak batal. Enggak batal, Pak. Nah, di sini harus dipahami. Kok apa yang dibatalkan dari itu? Enggak ada yang batal, Pak. Karena wudunya dalam keadaan junub. Iya. Enggak, Pak. Wudunya dalam keadaan junub. Wudu dalam keadaan junub tidak membatalkan apapun. Apapun yang dilakukan setelah wudu itu tidak ada yang batal. Karena apa? Karena masih junub, iya Pak. Gitu kan? Artinya wudu di sini bentuk toharoh pensucian yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu sifatnya murni ibadah. Tidak berkonsekuensi perubahan status. Apa maksud dari murni ibadah? Murni sunnah dan perintah Nabi SAW. Yang kalau kita lakukan, yaitu dapat pahala mengikuti sunnah. Tapi tidak berkonsekuensi kesucian. Betul Pak ya? Nah kalau misalnya dia wudu dulu, ya, baru kemudian mencuci zakarnya, walaupun itu aneh sedikit ya. Tapi apakah kemudian dia boleh tidur setelahnya? Atau harus wudu lagi? Boleh tidur. Paham di sini? Karena riwayat ini ada 2 versi, Pak. Versi pertama yang tadi kita sebutkan, disebutkan di awalnya adalah wudu dulu, kemudian bersihin zakar, kemudian baru tidur kan? Tapi versi lainnya dalam riwayat lain adalah bersihkan zakarmu dan wudulah. Gitu. Kemudian baru tidur. Oke. Nah, wudu di sini bukan merupakan toharoh anil hadas, yaitu mensucikan hadas, enggak, karena wudu itu tidak cukup untuk mengenyahkan hadas besar. Wudu itu hanya mengenyahkan, hanya berupa treatment terhadap hadas kecil saja. Gitu Pak ya. Adapun hadas besar seperti junub, haid, nifas tertanggulangi dengan apa? Mandi, dan itu pun harus dengan niatan menghilangkan hadas, atau niatan mandi junub atau niatan mandi haid. Gitu Pak. Ya, seperti itu. Nah kalau misalnya dia bersihkan zakarnya setelah melakukan jima dan istrinya, bersihkan zakarnya, mau malam mau tidur nih. Bersihkan zakarnya, kemudian mandi. Dingin besok aja subuh, padahal subuh lebih dingin ya, lebih mager gitu kan. Nah kemudian wudu, setelah bersihkan zakar, wudu dengan wudu yang sempurna gitu loh. Kayak wudu sholat. Sebelum tidur, dia teringat perintah Nabi SAW kalau bisa akhir sholat di akhir hari-hari adalah apa? Sholat witir. Maka dia pun sholat witir. Terus habis itu tidur. Pertanyaan saya, apa kira-kira yang mau saya tanyain apa?
Sah atau tidak sholat witirnya? Tidak sah. Walaupun wudunya sempurna, secara perbuatan sempurna. Tapi wudunya ini tidak apa? Enggak, wudunya bukan tidak sah. Wudunya tidak menghilangkan hadas. Gitu. Dan wudunya ini wudunya ibadah, bukan ibadah. Karena perintah Nabi SAW. Dan itu yang Nabi lakukan. Ya begitu ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab fil junubi idza lam yatawadda. Bab orang junub kalau dia tidak wudu. Orang junub kalau dia tidak wudu. Tidak wudu setelah junubnya gitu. Setelah jima dia tidak wudu. Mau beraktivitas apapun gitu. Habis melakukan itu kemudian ke pasar tapi enggak wudu dulu gitu misalnya. Ya. Atau dia mau tidur tapi enggak wudu dulu. Apa sih konsekuensinya? Tapi ingat, wudu setelah junub, setelah jima dan semisalnya itu sunnah, bukan wajib ya, bukan wajib. Dengan sanadnya dari akhbaruna Ishaq bin Ibrahim qala akhbaruna Hisham bin Abdul Malik qala akhbaruna Syu'bah wa akhbaruna Ubaidullah bin Sa'id qala Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Yahya an Syu'bah wal lafdhu lahu an Ali bin al-Mudrik an Abi Zur'ah an Abdullah ibn Nujay an Ali. Jadi hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junub. Ya. Tidak masuk malaikat pada suatu rumah yang di dalamnya ada surah. Satu surah, nanti saya jelaskan. Yang kedua, kalb. Kalb itu apa? Anjing. Yang ketiga, junub. Junub. Orang yang lagi junub. Malaikat enggak masuk ke rumah itu. Ya, paham Pak ya? Kalau paham saya udahin nih kajiannya. Pertama masalahnya malaikat apa yang enggak masuk di sini? Yang sahih dari pendapat ulama, beragam tentang ini. Malaikat yang tidak masuk ke rumah ini adalah maksudnya adalah malaikat rahmat yang tugasnya adalah mendoakan keberkahan, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat. Itu malaikat-malaikat rahmat. Ada malaikat-malaikat yang memang bertugas dia keliling-keliling daerah untuk mencari majelis ilmu seperti ini ya, untuk mencari orang yang berzikir gitu. Ya. Maka kalau ada 3 hal ini atau salah satunya di rumah itu, malaikat enggak masuk. Maksudnya malaikat apa? Malaikat rahmat dan yang mendoakan gitu. Adapun malaikat pencatat amal masuk enggak? Ya tetap masuk itu mah. Apa raqib atid kan namanya? Bukan, sebutannya raqib atid ya, yaitu sifat. Raqib atid itu sifat. Ada berapa malaikat, Pak? 2 mencatat amal baik dan amal buruk. Raqib atid bukan nama, dia sifat. Raqib itu watching, watcher gitu. Dan atid itu, atid namanya yaitu artinya adalah yang selalu bersama, yang hadir, selalu hadir itu artinya atid, hadir. 2 ini adalah sifat 2 malaikat itu, bukan nama. Raqib kanan, atid kiri, enggak, bukan itu, salah. Itu 2 hal, itu sifat. Raqib yaitu raqib yang menjadi muraqib, yang terus mengawasi, melihat. Atid yaitu hadir. Maka 2 malaikat ini sama-sama memiliki sifat mengawasi dan mengintai terus, dan sama-sama memiliki sifat hadir selalu bersama orang yang dia catat amal, mereka catat amalnya. Itu artinya. Kalau ini mau junub ke tetap ada. Jangan kemudian berpikir, wah supaya saya enggak dicatat amalnya, saya junub dulu gitu. Enggak juga. Ngawur gitu. Enggak gitu pahamnya. Malaikatul maut masuk. Walaupun ada anjing. Lah orang anjing aja juga dicabut nyawanya sama dia, gimana? Ya kan?
dalam masuk, nggak terhalang dengan itu. Ya. Taib, apa aja satu surah? Surah itu apa? Surah itu adalah patung berbayang atau gambar yang diagungkan atau gambar makhluk hidup secara mutlak kecuali nanti berapa hal. Pertama patung. Patung adalah surah yang lahu dhil, yang memiliki bayangan. Artinya dia bukan gambar tempel, melainkan bentuk rupa, patung rupa. Ada bayangan karena apa? Karena dia bukan tempelan. Jadi ada di sini. Di sini ada bayangan. Nah, berarti fisik. Maka surah itu dulu adalah yang dipakai oleh orang-orang untuk menyembah. Yaitu bentuknya binatang lah atau orang atau gimana, ini termasuk surah. Ya. Begitu. Oke. Atau surah berupa yang tidak tanpa zil, tanpa bayangan, yaitu foto atau gambar makhluk hidup. Termasuk manusia tentunya. Ya. Namun gambar ini wallahu alam, mana ikut pendapat yang menunjukkan bahwa yang dimaksud gambar tempelan gitu ya, yang foto gitu, foto makhluk hidup adalah yang ghairu mumtahanah. Jadi gambar itu ada dua macam. Gambar makhluk hidup lengkap gitu ya, mata dan seterusnya. Ada yang mumtahanah, ada yang ghairu mumtahanah. Mumtahanah itu yang dihinakan, yang remeh gitu loh. Diremehkan. Adapun ghairu mumtahanah yang tidak diremehkan. Yang mumtahanah dirinci oleh ulama, ya, di antara Syekh Utsaimin misalnya. Mumtahanah itu yang diremehkan seperti buat keset. Ya. Itu kan diremehkan tuh. Maksudnya gambar-gambar yang tidak diangkat, ya gitu loh. Keset. Sebagian ulama mengatakan guling termasuk yang diremehkan. Maka kalau ada gambar diguling, sebagian ulama mengatakan boleh. Maksudnya boleh sih dimaafkan. Ya. Kemudian apa lagi Pak yang tidak diagungkan? Ya. Hah? Pampers. Itu susah itu untuk di remove itu. Pampers sekarang nggak ada yang polos jemaah. Nyari pampers polos, bikin sendiri aja gitu. Saya nggak tahu kalau spray ya, mungkin spray bisa masuk ya spray. Tapi kalau spray itu kan memang kalau memang sengaja buat gambar biasanya dia dianggap dibedakan ya, spray itu ada yang memang sengaja dengan gambar itu karena mengagungkannya atau menyukainya, dan ada karena cuma pernak-pernik doang. Nah ini beda sebenarnya. Ya. Gorden ya. Ya ini gorden, kalau gorden malah kadang hiasan Pak, itu malah di tujuan gini loh. Selama itu pakaian atau gambar-gambar yang pertama dipasang karena disukai, ya, itu nggak boleh. Ya, gambar foto keluarga misalnya, itu nggak boleh dipajang. Baik di tembok maupun di atas meja, itu masuk ke dalam yang membuat malaikat rahmat tidak masuk. Ya, hah? Adapun kalau foto di album, mudah-mudahan semoga Allah maafkan, mudah-mudahan. Apalagi ya? Termasuk kalender. Termasuk yang membuat malaikat tidak masuk. Maka tutup aja mukanya. Iya. Hah? Hah? Baju? Itu kalau itu dikembalikan kepada apakah dia hanya sebatas rokem, yaitu apa namanya, logo kecil gitu misalnya. Paham gak Pak? Misal. Antum tahu lambang ini gak Pak? Gak, kaos bola. Nah, kaos bola. Ya kan? Chelsea misalnya. Walaupun dia urutan 12 di Premier League ya. Itu kan ada gambar apa sih ya? Itu gambar apa ya dia ada? Singa apa itu? Singa ya. Tapi itu kan cuma sekelumit dan gak lengkap. Enggak, benar gak? Matanya apa lengkap gak? Kelihatan. Saya enggak bukan penggemar Chelsea juga. Saya Persija saya. Hah? Iya gitu. Itu enggak masalah insya Allah. Masalahnya adalah cuman di
Malah lebih buruk juga sih sebenarnya. Masalahnya adalah di menyerupai orang kafir itunya masalahnya. Mengagungkan. Oh, bukan baju aja kok itu mah. Itu kan anak-anak biasa ya. Itu di tas juga ada gitu. Kalau yang seperti itu, mudah-mudahan sih dimaafkan Pak. Kalau yang seperti itu. Kalau memang pembelinya tidak memaksudkan itu gitu loh Pak. Kalau Spiderman saya pikir dia enggak full ya. Karena matanya enggak kelihatan gitu. Walaupun ada bentuk luarnya kayak gini gitu ya. Spiderman ya. Kadang-kadang hal-hal kayak gini itu orang tua nggak bisa menghindari. Tiba-tiba diberi hadiah oleh sekolah gitu kan. Gitu. Dan seperti di tas, pernak-pernik di tas. Kalau memang gini loh, ada barometer kedua, kayak ada kedua. Baik pakaian atau aksesoris. Kalau gambar itu adalah tujuan dia membeli pakaian atau aksesoris, maka itu haram. Saya ulangi. Untuk pakaian dan aksesoris, jika ada gambarnya, kalau gambar itu memang umumnya secara umum, ya dengan ada gambar itu, maka orang itu akan membelinya, maka itu haram. Haram untuk menjualnya, haram untuk membelinya. Saya kasih contoh gimana. Ketika orang beli bedong buat bayi atau pampers buat bayi, dia beli apa karena ada gambarnya atau karena memang butuh? Butuh. Dan dia nggak bisa nyari yang lain bedongnya. Yang polos udah susah sekarang. Ya kan? Maka itu nggak masalah. Dimaafkan. Tapi kalau orang beli batik yang memang ada gambar maung misalnya. Dia beli batik itu karena pengen pakai batik atau karena ada gambar maungnya biasa ya? Karena ada gambar macannya gitu kan ya? Maka ini nggak boleh. Kecuali gambar buntutnya doang. Dan nggak ada batik kayak gitu. Buntut satu gitu, nggak ada, nggak laku. Biasanya ada mata macan gitu, wow gitu kan, nggak boleh. Gambar wayang, ya, mungkin ya, ya. Nah itu lebih-lebih. Entah warna moncongnya apapun, itu lebih-lebih Pak. Karena itu bukan hanya digambar doang itu masuk ideologi nanti. Iya. Bahkan kalau misalnya ada yang kampanye kemudian dengan mobil pick up atau apa terus bagi-bagi banteng gitu, ya nggak boleh walaupun gratis. Tapi boleh dijadiin keset. Iya, beneran. Karena itu masuknya mumtahanah, surah mumtahanah. Ini terlepas di masa politik Pak. Apapun gambarnya itu, kalau emang buat keset itu nggak apa-apa. Iya beneran. Karena ini masuk di dalam mumtahanah yang dihinakan. Iya. Walaupun gambar muka antum sendiri, jadi keset. Ini menghinakan diri sendiri gitu. Nah, jadi kalau batik misalnya ada full burung dengan lengkap matanya misalnya, maka hindari. Mungkin kecuali kalau nggak sengaja Pak, misalnya dikasih. Ya, nah ini yang susah ya. Batik, dapat batik, ada gambar burungnya, ada matanya gitu misalnya. Ini yang susah. Kalau dikasih ke orang, ya eman-eman gitu kan ya. Kalau dibakar, ya lebih eman-eman lagi. Disimpan eman-eman. Ya. Kalau bisa sih ditambahin warna apa supaya matanya nggak full gitu kalau bisa ya. Kalau bisa. Begitu Pak. Ya. Jadi aksesoris atau pakaian termasuk juga tas misalnya. Kalau memang tujuan membelinya karena tertarik sama gambar makhluk hidupnya, maka haram. Makanya anak-anak usahakan didik misalnya kalau ada gambar apa yang berhasil apa tuh namanya? Dora, misalnya Dora gitu ya, Dora ya. Ini ada Dora, tasnya ini aja karena ada Dora, maka jangan didik seperti itu, nggak boleh. Iya, begitu. Wallahu a'lam. Oke, itu gambar ya. Uang nggak lepas dari gambar. Tapi uang ini bukan sesuatu yang kita agungkan gambarnya, Pak. Itu pertama terpaksa gitu loh.
Ya, itu satu. Kedua, kita tuh belum tentu mengagungkan orang yang ada di gambar ini. Iya, Kapten Patimura misalnya. Siapapun itu gitu. Buktinya uang 500 zaman dulu kita nggak agungkan, ya nggak? Gambar apa uang 500 zaman dulu, Pak? Monyet. Jadi kita nggak mengagungkan dari segitunya, kita memberikan value di uangnya ini secara nilai nominal, bukan dari segi zat gambarnya. Ada Pak Soekarno misalnya, ya. Terus ditaruh mana coba uang, Pak? Ini dekat kemaluan, kan itu kan nggak diagungkan berarti kan? Atau di dompet belakang didudukin kan, nggak diagungkan. Iya, jadi nggak masalah uang itu. Seperti itu. Wala kalbun, dan juga jangan ada anjing di rumah. Sebagian ulama mengecualikan kalau anjing tersebut adalah anjing penjaga rumah, ya, maka dan itu darurat, maka mungkin tidak masalah. Tapi wallahu alam, anjing pun walaupun penjaga rumah tidak boleh masuk rumah. Di luar rumah. Itu pun kalau memang dia butuh banget, Pak. Sekarang nggak butuh. Kita tuh mau jaga rumah, jangan sewa anjing, sewa satpam. Ya udah satpamnya anjing aja, jangan. Iya susah, jangan. Iya. Ya. Satpam mahal. Ya, kalau mindsetnya kayak gitu sih sebenarnya nggak boleh ya. Satpam kan manusia, hamba Allah, kita nafkahin mereka dapat pahala gitu, Pak. Gitu. Iya, kalau bisa ya, kalau nggak mau mahal cari satpam gratis, ya. Iya. Bukan pagar gaib, nah itu, jin lagi kan? Iya, sihir lagi jadinya. Iya, jangan anjing jangan pelihara. Kalau bisa pakai satpam atau penjaga dari kalangan manusia, ya, pembantu, itu lebih berpahala malah itu. Wala junub. Dan juga tidak boleh, bukan tidak boleh, dan juga malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada orang junub di situ. Nah, tapi Imam An-Nasai mengatakan di bab ini, bab fil junubi idza lam yatawadda, tentang orang junub kalau belum wudu. Berarti maksudnya adalah kalau misalnya orang junub ini wudu walaupun belum suci, tapi wudu, maka malaikat tetap masuk. Gitu, maksudnya begitu. Wallahu a'lam. Ya, iya, buktinya apa? Gini loh, orang kan junub nih. Harusnya kan orang junub kan nggak boleh baca Quran kan? Iya. Namun kan orang junub itu kalau tidur kan dia membutuhkan pertolongan dari Allah, penjagaan dari Allah gitu loh. Sehingga dia butuh doa, wirid. Maka dia perlu ibadah seperti wudu, yang kemudian dia lebih sopan lagi untuk membaca ayat kursi dalam keadaan tadi telah wudu walaupun masih berhadas. Kan baca ayat kursi kan, Pak? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian apa? 3 surat terakhir, gitu kan ya? Nah, gitu. Jadi lebih beradab gitu loh. Tapi apakah orang kalau junub mau tidur malam dan dia nggak wudu, apakah boleh dia baca ayat kursi 2 terakhir Baqarah, 3 surat terakhir, boleh nggak? Boleh. Boleh. Dengan niatan bukan tilawah, tetapi dengan niatan apa? Mengamalkan sunnah wiritan sebelum bobo. Bedakan, Pak. Ya, bedakan. Kalau murojaah nggak boleh. Iya, nggak boleh murojaah. Karena itu termasuk tilawatul Quran. Bedakan, Pak. Mandi dulu kalau mau murojaah. Ingetin tuh istrinya. Suami murojaah. Ya sebenarnya murojaah juga itu paling murojaahnya idza jaa nasrullah, ya. Tabat yada. Iya, enggak boleh. Enggak bolehnya karena membaca Al-Qur'an. Adapun ayat kursi atau apa tadi? Ayat terakhir Al-Baqarah atau 3 surat terakhir, itu dia niatkan bukan dalam rangka tilawah atau murojaah, bukan. Tapi dalam mengamalkan zikir dan wirid sunnah Nabi SAW. Beda, Pak. Paham gak bedanya?
Malah nggak boleh megang mushaf orang junub, Pak. Murojaahnya. Ya namanya murojaah nggak megang mushaf, nggak boleh. Karena itu termasuk murojaah itu tilawah, Pak. Murojaah termasuk qiraah tilawah. Oke. Zikir pagi petang. Kalau pada waktunya, tapi lagi junub, boleh nggak? Boleh dengan niatan mengamalkan zikir. Kan di zikir pagi petang kan ada juga itu. Ayat kursi, 3 surat terakhir, ya nggak? Iya. Oke. Anak kasih kiasan gini, Pak. Kita itu dilarang di ruku dan sujud untuk membaca Al-Quran. Pernah dengar gak hadisnya? Nah, tapi sujud itu kan tempatnya doa, ya enggak? Kalau kita sujud kan dianjurkan doa kan? Boleh enggak kita ngambil doa yang dari Al-Quran pas lagi sujud? Loh kan enggak boleh baca Quran sujud. Nah inilah di sini bedakan antara membaca tilawah dengan doa yang merupakan zikir. Paham enggak divisi? Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu dari Al-Quran bukan? Al-Baqarah ada. Pas lagi sujud, kan kita dilarang untuk baca Quran. Berarti nggak boleh dong Rabbana atina fid dunya. Boleh. Tapi Anda tidak sedang murojaah niatannya. Tidak sedang membaca Al-Quran niatannya. Tapi sedang berdoa. Atau mengamalkan sunnah untuk berdoa di dalam sujud. Clear ya insya Allah ya? Iya. Oke. Lanjut aja. Hadis berapa sekarang? Hadis berikutnya bab fil junub, bab berikutnya bab fil junubi idza arada an ya'ud. Bab tentang orang junub kalau misalnya dia pengen kembali. Kembali ngapain? Kembali melakukan jima. Dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza arada ahadukum an ya'uda tawadda." Kalau misalnya seorang dari kalian pengen balik, wudulah. Maksudnya bahwasanya dia sudah menjima istrinya. Kemudian dia pengen dia pengen melakukannya lagi, maka hendaklah dia wudu dengan wudu normal, wudu syar'i. Iya, itu. Jadi antara dua ronde itu di tengah-tengahnya wudu. Sunnah, tidak wajib. Memang ini perintah Nabi tapi tidak wajib, ya, tidak wajib. Oke? Silakan amalkan itu, ya. Bab berikutnya bab ityanin nisa'i qabla ihdatsil ghusl. Bab mendatangi istri-istri sebelum mandi, sebelum mengadakan mandi junub. Jadi istri-istri didatangi. Dengan sanadnya, tapi ini hadis hanya khusus untuk praktisi poligami sebenarnya. Atau boleh kita punya ilmu ini ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW tafa ala nisaihi fi lailatin bi ghuslin wahidin. Nabi SAW tafa ala nisaihi, tawaf terhadap istri-istrinya. Maksudnya bukan tawaf muterin Ka'bah, bukan. Tawaf di sini maksudnya keliling, ya apa ya? Menggilir. Nah, itu bahasanya. Menggilir istri-istrinya dalam satu malam dengan satu kali mandi saja. Ini untuk 40 tahun ke atas sebenarnya. Paham lah insyaallah. Menggilir istri-istrinya satu malam dengan satu mandi saja. Berarti bukan berarti satu istri misalnya satu kali melakukan jima langsung mandi, terus lagi mandi lagi. Itu satu malam kok gitu, kebersihan banget itu. Ya. Nah, ini ada dalam hadis ini ada beberapa hukum yang sebenarnya menarik untuk kita pelajari walaupun untuk mengamalkannya wallahu alam gitu kan. Rasulullah SAW memiliki berapa istri gitu. Saya tidak tahu riwayat di sini tambahan ketika itu yang istrinya udah berapa jumlahnya istrinya gitu loh. Apakah 7, 6 atau sekitar wallahu alam. Tapi anggaplah just imagine, Pak. Ya. Hanya gambarkan aja seandainya kita punya 4 istri, oke? Di dunia, ya. Ya ini memang dongeng, cuman nggak apa-apa lah. Ayo kita andaikan saya sebagai ilmu.
bolehkah menggilir keempatnya dalam satu malam? Empat-empatnya. Dan nggak ada yang sedang haid. Nah, dengar pertanyaan ini aja udah pusing ya Pak. Jangan kayak itu. Kata para ulama, al-quwwatu fil nikahi tadullu ala kamalir rajuliyah. Rajuliyah. Kekuatan dalam nikah, maknanya nikah di sini jima. Kekuatan dalam jima itu menunjukkan kesempurnaan kepriaan seorang pria. Dan Rasulullah adalah pria yang paling sempurna. Jangan dengar orang barat yang mereka mencaci Rasul kita alaihissalatu wassalam. Ya. Dan di sini menjadi dalil bolehnya seorang praktisi poligami atau laki-laki yang punya istri lebih dari satu untuk menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Tapi dengan syarat. Yaitu dengan syarat dengan izin istri yang dapat jatah malam itu. Jangan pusing Pak, tenang aja. Antum kan pusingnya karena ada keinginan, bukan pusing karena masalah ini. Pusingnya itu karena pengen. Coba pusing, jangan lihat prosesnya simple. Dengan izin istri yang sedang giliran malam itu. Kalau dia izinin, fadl. Paham Pak? Wajib apa? Wajib kalau ini. Nikah lagi nggak wajib dapat istri, nggak wajib izin istri. Tapi kalau udah punya istri lebih dari satu, dan dia mau menggilir malam itu juga untuk menjima, mereka semua atau sebagian dari mereka harus izin sama pemilik malam. Oke, misal kita punya 4 istri ini. Malam ini, nanti malam istri pertama gilirannya. Maksudnya malam milik istri. Kan kita wajib untuk qasam, yaitu menggilir malam dengan adil. Itu yang wajib itu, wajib sekali itu. Dan itu asasi dalam poligami. Malam pertama ini, malam ini untuk istri pertama, nanti malam ahad. Ya. Tapi kita habis makan kambing banyak misalnya, libido tinggi, dan istri pertama kita nggak bakal kuat dengan serangan kita misalnya, maka butuh 4-4-nya. Taib. Bilang ke istri pertama, Beb, maaf nih, ini kan jadwal anti sekarang, tapi saya pengen malam ini menggilir ke 2, 3, 4 dalam satu malam. Ya, ini mustahil tapi jadikan ilmu lah. Kata istri pertama, serius loh, gitu kan. Serius Beb, insyaallah. Kuat nggak? Insyaallah. Gimana? Diizinkan nggak? Tafadhol, silahkan. Maka kemudian terjadi percampuran sama istri pertama. Ya. Antum ngapain ngangguk-ngangguk Khalid? Emang ngerti antum? 12 tahun. Nah, kemudian ke rumah istri kedua. Dan ke rumah istri ketiga, apakah harus izin ke istri kedua? Paham nggak jemaah? Apakah harus izin ke istri kedua atau enggak? Enggak harus, karena pemilik malam ini adalah istri pertama dan dia mengizinkan. Ke rumah istri keempat juga melakukan 4 kali. Boleh nggak itu? Boleh, dan dia wajib balik lagi setelah keempat, balik ke istri pertama di malam itu juga. Paham nggak? Jangan dicatat Khalid, jangan dicatat. Antum jangan dicatat. Nggak usah. Ini masukin ke hati antum aja. Mungkin 20 tahun lagi antum lakukan. Ini menurut anda masih 11 tahun, 20 tahun. Tapi beliau yang paling semangat, kalau anda bahas poligami paling semangat beliau. Enggak tahu, Masya Allah. Rencana insya Allah ya. Insya Allah. Ya begitu jemaah. Jadi dibalik. Dan dia mandi di rumah istri pertama, itu lebih afdal. Oke. Kalau misalnya istri pertama ini bilang, Beb, aku izinkan kamu, tapi jangan sama istri ketiga dan keempat, nggak boleh. Ke istri kedua aja. Maka sesuai dengan perizinannya. Nggak boleh dia ke istri ketiga dan keempat. Sesuai dengan izinnya. Begitu jemaah. Ya. Oke. Ya begitu, wallahu a'lam. Dan mandinya sekali aja setelah selesai semua gitu. Iya. Kalau ternyata si istri pertama nggak mengizinkan, ya
Gak boleh, enak aja. Ini kan giliran saya malam ini gitu. Maka haram untuk menggilir di satu malam. Ya, begitu jemaah sekalian. Dan ini tidak mungkin terwujud kalau misalnya nikah tanpa sepengetahuan istri. Gak mungkin terwujud ini. Ya. Baik. Ini menunjukkan mandi junub itu tidak wajib segera. Berarti boleh menunda selama tidak selama tidak mengganggu kewajiban seperti sholat subuh, ya, sholat berjamaah, gitu. Maka kalau udah adzan, ya wajib mandi junub, ya gitu. Dan kalau kita puasa, sedang junub, mau puasa, sahur, azan, tetap sah puasanya, walaupun belum mandi junub, tetap sah puasanya. Asal junubnya jangan setelah azan. Nah itu junubnya. Iya, maksudnya junub yang disengaja jangan setelah adzan ya, itu malah menggugurkan itu. Ya, taib. Oke, insyaallah sampai situ insyaallah materinya. Kita lanjutkan pada ada pertanyaan. Pada bulan datang insyaallah taala. Ibu-ibu ada pertanyaan enggak, Bu? Enggak ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika setelah junub lalu keluar haid, apakah harus mandi junub juga? Oke. Jika sudah junub lalu keluar haid, apakah harus mandi junub juga? Dia tidak diwajibkan untuk mandi junub karena apa? Karena dia pun dalam keadaan haid gitu loh. Ya, karena mandi junub ini tujuannya apa? Menghilangkan hadas. Sementara kalau dia mandi junub, nggak hilang hadasnya. Dan tidak ada perintah untuk itu. Jadi khalas, mandi junub nanti dijamak niatannya setelah selesai haid. Ya Allah alam, itu yang lebih zahir insyaallah, lebih tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum waffaqakumullah ya Ustaz wa iyyakum. Ada seorang muslim yang telah diketahui oleh lingkungan rumahnya kalau dia memelihara anjing di dalam rumahnya. Muslim padahal ya. Jelas anjingnya masuk ke dalam rumah dia. Kita tidak tahu apakah dia sudah mensucikan diri dari liur anjingnya atau belum. Apakah ketika dia sholat ke masjid, dia bisa menjadi pemutus shaf karena dia belum mensucikan diri dari najis anjingnya? Oke, kalau memang begitu keadaannya, maka kita, ini kan masalah yang meragukan gitu loh. Syak, ragu. Maka asalnya human being, yaitu manusia adalah tahir. Asalnya manusia adalah suci. Dan kaidah fikihnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin, yang basic gitu loh, itu tidak bisa digoyahkan hanya dengan keraguan. Maka orang ini dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu suci. Yaitu suci. Dan kita nggak perlu tahu, sampean tadi habis dijilat anjing sampean nggak perlu nanya kayak gitu. Ya dikembalikan kepada hukum asal, yaitu suci. Wallahu a'lam. Jadi nggak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Ketika masih dalam keadaan junub, tetapi sudah berwudu, tetapi sebelum tidur kepingin membaca surat Al-Mulk, apakah boleh memegang Al-Quran? Memegang Al-Quran mushaf tidak boleh, tapi boleh dia untuk untuk surat Al-Mulk ini ana fikir dia masuknya ke dalam tilawah karena dia banyak ayatnya dan Al-Mulk ini tidak dikhususkan untuk sebelum tidur sebenarnya. Ana khawatir kalau Al-Mulk ini jangan. Ya, karena dia besar, banyak. Kalau misalnya ayat kursi itu kan tidak seperti Al-Mulk ya. Maka sebaiknya untuk Al-Mulk, ana ragu-ragu, sebaiknya jangan dibaca kecuali dalam keadaan suci. Ya begitu, apalagi belum hafal misalnya. Maka tidak. Ya. Taib, mungkin cukup insyaallah. Ya. Kita sampai sini aja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.